ada dua hal yang memang harus diwaspadai dengan surplus ini. Karena surplus ini jangan semata-mata dilihat dari sisi bahwa kita mempunyai uang lebih di APBN. Karena beberapa hal parameter, tadi seperti yang disampaikan bahwa Pak Presiden ingin APBN sebagai pengendali pemulihan ekonomi nasional. Nah, kalau dia menjadi pengendali pemulihan ekonomi nasional, banyak catatan yang harus diberikan di dalam APBN yang surplus ini. Pertama, faktor apakah surplus ini semata-mata surplus karena penerimaan atau surplus karena pemerintah belum merealisasikan anggaran. Kalau surplus ini bagian dari belum terlaksananya realisasi anggaran, maka pertumbuhan 5,17 di semester kedua kemarin itu sebenarnya masih bisa dipacu dengan ekspansi belanja pemerintah. Nah, kalau surplus ini hasil dari penerimaan pajak, kita juga pertama, ini adalah sebuah prestasi penerimaan, tapi kita juga harus hati-hati. Hati-hatinya, faktor ketidakpastian yang disampaikan oleh Presiden, yaitu geopolitik, ada situasi-situasi yang memang belum settle, sehingga kita memang harus hati-hati. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kemudian belum ada belanja yang optimal, maka ini harus kita lihat perencanaan kita. Atau memang pemerintah sedang mempunyai strategi yang lain terhadap APBN ini. Surplus ini nanti akan digunakan untuk apa? Atau memang ada di tahun 2024 nanti ada program-program yang akan menggunakan sisa anggaran lebih untuk proyek-proyek yang belum bisa dikerjakan atau untuk kegiatan-kegiatan yang memang butuh persiapan seperti yang disampaikan oleh Presiden, yaitu adanya El Nino dan sebagainya. Baik, jadi menurut Anda jika surplus belum terrealisasi begitu ya untuk penggunaan anggarannya, artinya memang pemerintah tengah menahan untuk menyiapkan digunakan untuk anggaran-anggaran lainnya begitu Pak Misbakun? Ya, pasti ada persiapan untuk kontingensi yang seperti tadi disampaikan, yaitu mengenai El Nino. Apakah El Nino itu seberapa serius? Nah, kalau El Nino-nya serius, berarti pemerintah menyiapkan untuk cadangan pangan. Kalau El Nino-nya kemudian dalam tahap yang masih dalam tahap toleransi, tentu pemerintah akan menyiapkan anggaran lebih ini untuk apa? Mungkin bisa jadi untuk persiapan-persiapan proyek-proyek strategis nasional yang belum terselesaikan. Baik, terima kasih Pak Misbakun untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Eko. Pak Eko, tanggapannya atas apa yang disampaikan oleh Pak Misbakun. Memang kita lihat juga tadi ya, sudah disampaikan juga oleh Pak Misbakun, sebetulnya memang mungkin ada dua kemungkinan antara penerimaan pajak atau juga memang karena belum terrealisasinya anggaran sehingga bisa surplus di angka 153,5 triliun rupiah. Kalau dari kacamata Anda sendiri bagaimana Anda melihat untuk surplus ini Pak Eko? Baik Mbak Sinta ya, terima kasih ya. Jadi kalau saya melihatnya ya, ketika kita mengalami surplus, namun pertumbuhan ekonomi kita tahun ini katakanlah gitu ya, hanya di peaknya, hanya di puncaknya itu adalah 5,17, ya sebetulnya ini bukan prestasi ya begitu, karena kita itu mendesain APBN di tahun ini ya dengan defisit sekitar 2,84% terhadap PDB begitu. Itu tujuannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 ya di APBN begitu. Nah, sepertinya angka ini akan sulit kita capai. Kenapa? Karena triwulan kedua kemarin ya sudah ada momentum Lebaran ya, Idul Fitri, bahkan di akhir Juni itu juga ada Idul Adha gitu. Tapi nyatanya ekonomi kita sebetulnya tidak terlalu terakselerasi ya. Hanya tumbuh 5,17 dan ini mungkin akan menjadi peak dari pertumbuhan di tahun ini. Triwulan ketiga dan keempat adalah bicaranya soal penurunan pertumbuhan ekonomi begitu dengan tantangan-tantangan yang menyertainya. Nah, kita tahu APBN ini kan salah satu fungsinya adalah shock absorber begitu ya dibilang oleh Menteri Keuangan begitu. Sepertinya kalau saya melihat arah dari tren surplus yang terjadi ini, selain memang pertama karena belanja ya secara umum ini belanja pemerintah sebetulnya seret kalau saya bilang gitu ya, jadi malah menurun begitu. Wajar aja ketika penerimaan negara naik terus belanjanya turun ya, yang terjadi sebetulnya adalah surplus tersebut gitu ya, terutama
belanja daerah sampai semester 1 kemarin transfer ke daerah masih turun ya. Alhamdulillah bulan Juli kemarin sudah mengalami perbaikan. Tapi intinya ketika realisasi belanja masih katakanlah di bawah setengah ya, di bawah 50%, sementara penerimaan pajak sudah katakanlah di atas 60% ya dari target, itu menggambarkan situasinya sebetulnya ya ini surplus ini memang sepertinya strategi pemerintah untuk karena melihat ke depan akan ada berbagai macam tantangan ya, seperti saya bilang tadi shock absorber itu mungkin sudah disinyalkan oleh Pak Misbakun tadi ya, salah satunya dari El Nino, salah yang lainnya adalah sebetulnya ya penurunan dari penerimaan perpajakan ya tahun ini karena harga komoditas sudah tidak booming lagi, sudah mulai ke normal lagi, dan itu pasti akan menggerus ya sisi target penerimaan begitu. Baik Pak Eko, kalau dilihat memang pertumbuhan ekonomi kita masih boleh dibilang cukup ekspansif begitu ya Pak, walau memang tidak sesuai dengan target yang berada di kisaran 6% hingga dengan 7 begitu. Tapi kalau menurut Anda sendiri, realisasi belanja pemerintah ini kan sebetulnya lebih rendah dari 1% begitu ya Pak kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Dan ini ada di sekitar 45,5% dari Paguna. Seberapa besar dampaknya Pak terhadap pertumbuhan ekonomi kita Pak? Ya, ini salah satu akibat dari tidak optimalnya ya, terutama di triwulan kedua, di mana tadi ada momentum-momentum yang seharusnya bisa lebih dioptimalkan begitu. Akhirnya walaupun secara umum belanja pemerintah memang naik 10% ya, tapi ya kenyataannya seharusnya ini bisa ditingkatkan lagi begitu. Terutama sih saya menyorotinya di belanja pemerintah daerah ya, di mana daerah ini sudah masih sangat tergantung juga dengan pusat. Kalau transfernya katakanlah tidak lancar ataupun ada mungkin DAU DAK yang juga trennya masih pertumbuhannya masih negatif, nah ini pasti akan menggerus juga potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jadi sebetulnya ketika kita belanja ini menurun begitu, katakanlah tahun ini belanja pemerintah turun 1%, di sisi penerimaan memang lebih ini ya lebih tinggi begitu, ada kenaikan. Implikasinya ya upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jadi tidak maksimal begitu.